Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Firdaus, NIM 20121996. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran selanjutnya tentang pesawat sederhana. Sebelumnya saya udah memberikan video proses prinsip kerja pesawat sederhana. Untuk lebih lanjutnya saya akan jelaskan tentang video pembelajarannya lagi sampai ke contoh soal. Materi pertama yaitu pengertian. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana ialah alat yang digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan tanpa memperkecil usaha. Contohnya menimba air di sumur, memotong kertas, dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh dari pesawat sederhana. Pesawat sederhana ini memiliki beberapa jenisnya. Yang pertama yaitu tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit ini ada 3 golongannya atau jenisnya. Yang pertama, jenis pertama itu adalah titik tumpu berada di tengah. Contohnya bisa kita kenal gunting kertas, jungkat-jungkit, dan lain-lain. Yang kedua, jenis yang kedua yaitu titik beban yang di tengah. Contohnya gerobak, pembuka tutup botol, pemecah buah, dan lain-lain. Kalau jenis ketiga, titik kuasa berada di tengah, yang sering kita jumpai misalkan skop, sapu, pinset, pena, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu bidang miring. Bidang miring adalah salah satu contoh atau jenis dari pesawat sederhana. Apa itu bidang miring? Bidang miring itu adalah pesawat sederhana yang digunakan untuk mempermudah memindahkan benda dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Contohnya yang sering kita jumpai adalah tangga. Tangga ada naik turun. Jalan berbukitan ada pula naik turun. Nah, itu adalah salah satu contoh dari bidang miring. Contoh selanjutnya dari pesawat sederhana yaitu katrol. Apa itu katrol? Katrol itu adalah pesawat sederhana yang berbentuk bola atau roda yang dikelilingi oleh tali di sepanjang rodanya itu. Apa gunanya? Dia untuk menarik benda, ya. Jenisnya ada 3, katrol tetap, majemuk, dan bebas. Apa itu katrol tetap? Katrol tetap ialah katrol yang sering kita jumpai atau tidak berpindah posisi. Contohnya katrol sumur, katrol tiang bendera, dan lain-lain. Yang kedua yaitu katrol bebas. Apa itu katrol bebas? Katrol yang bisa dipindah-pindahkan. Misalkan memindahkan beban yang sangat berat di pelabuhan itu menggunakan katrol. Yang mengangkat beban itu adalah katrol yang dibantu oleh mobil atau alat-alat lain. Yang ketiga, katrol majemuk itu adalah gabungan dari mereka. Jenis pesawat sederhana selanjutnya adalah roda berporos. Apa itu roda berporos? Roda berporos itu adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda. Gunanya atau fungsinya untuk mempermudahkan memindahkan suatu benda ke tempat yang lain, ya. Contohnya bisa kursi roda, roda mobil, roda motor, dan lain-lain. Itu adalah beberapa gambar dari jenis katrol, ya. Gambar pertama adalah katrol tetap, bentuknya seperti itu. Gambar 2 adalah katrol bebas, gambarnya seperti itu. Dan gambar 3 adalah katrol majemuk, adalah gambarnya seperti itu. Ya. Sekarang kita masuk ke rumus-rumus yang akan kita pakai di fisika kali ini. Rumus-rumus pesawat sederhana. Yang pertama, rumus dari pesawat sederhana bidang miring. Rumusnya adalah Km sama dengan S per H, atau F sama dengan K sama dengan W per K.
KM sama dengan W dikali H per S. Apa itu KM? Itu adalah keuntungan mekanis atau gaya yang ditimbulkan. S itu adalah panjang bidang miring. H adalah ketinggian bidang miring. Dan W itu adalah berat beban atau berat benda. Ya. F itu adalah gaya. Ya, gaya yang didorongkan atau gaya yang ditimbulkan ya. Yang kedua adalah tuas pengungkit, ada pula rumusnya. Akan kita kenal dia dengan LK atau lengan kuasa, LB atau lengan beban. Rumusnya adalah KM, keuntungan mekanis, sama dengan LK per LB atau lengan kuasa per lengan beban. F adalah gaya tuasnya atau pengungkitnya, K adalah keuntungannya, W adalah berat bebannya per KM, keuntungan mekanis ya. Itulah bentuk dari gambarnya dan rumusnya ya. Sekarang katrol. Rumus dari katrol itu ada 3. Karena kita mengenal jenis-jenis katrol ada 3, maka rumus di katrol pun ada 3. Yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap ini gambarnya seperti itu yang tadi udah dijelaskan. Maka rumusnya adalah W dibagi F. Berat bebannya dibagi gaya yang ditimbulkan. Gaya yang ditimbulkan itu adalah kita menarik beban atau gaya. Sama dengan 1. Kalau katrol tetap sama dengan 1. Kalau katrol tetap dan katrol bebas rumusnya sama, tapi bentuk gambarnya pun berbeda. Sudah itu adalah katrol majemuk. Katrol majemuk rumusnya adalah keuntungan mekanis sama dengan W dibagi F, sama kayak katrol tetap dan bebas tadi rumusnya. Tapi kita tidak tahu berapa banyak tali dan katrol yang digunakan, maka kita ramangkan X sama dengan X. X adalah jumlah tali yang terikat pada sistem katrol. Nah, kan kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu tuas yang panjangnya 1,5 meter digunakan untuk mengangkat batu sebesar 1200 Newton. Jika titik tumpu diletakkan 0,5 meter dari batu, hitung besar gaya yang harus dikeluarkan. Berarti ditanyanya F. Lihat, ada titik tumpu. Berarti soalnya berkaitan dengan tuas atau pengungkit. Kita buat diketahuinya tuh. 1,5 meter itu adalah panjang. Berarti panjang tuas atau pengungkit kita lamakan adalah L. Mengangkat batu sebesar 1200 Newton itu adalah beban atau berat beban W ya. 0,5 meter itu adalah titik tumpu, berarti L B ya. Titik tumpu, jika titik tumpu diletakkan 0,5 meter dari batu, berarti batu itu terletak di lengan beban. Berarti lengan bebannya adalah 0,5 meter. Berarti ditanyanya F ya. Kita cari dulu lengan kuasa supaya bisa mencari F. Lengan kuasa itu rumusnya adalah L panjang dari tuas atau pengungkit dikurang lengan beban. Itu 1,5 dikurang 0,5 sama dengan 1 meter. Ditanyanya F, baru kita mencari F. Sebelumnya kita harus tahu dulu rumus F, yaitu lengan beban dibagi lengan kuasa dikali beban. Lengan bebannya berapa tadi? 0,5 meter dibagi 1 meter dikali 1200 Newton. Jadi hasilnya 600 Newton. Berarti gaya yang diperlukan untuk tuas pengungkit tadi adalah 600 Newton ya. Contoh soal berikutnya yaitu bila berat beban 1500 Newton ditarik ke atas dengan menggunakan katrol bergerak. Kalau katrol bergerak berarti dia salah satu pesawat sederhana jenis katrol bebas. Hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Dia cuma diketahui beban, berarti kita mencari gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban.
Jadi penyelesaiannya untuk katrol bekera yang diperlukan sama dengan setengah berat beban dengan persamaan 2F sama dengan W. Berarti 2 dikali K yang diberikan sama dengan berat beban yang dihasilkan. Berarti 2F sama dengan 1500 Newton. Berarti F aja adalah 1500 Newton dibagi 2. Jadi F-nya sama dengan 750 Newton. Jadi K yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut adalah 750 Newton. Nah, inilah sekilas video pembelajaran lengkap saya melalui PPT. Sebelumnya saya sudah menjelaskan prinsip kerjanya melalui video yang saya berikan. Sekarang saya teruskan dengan pembahasan atau penjelasan tentang pesawat sederhana lebih rincinya. Nah, sekian video saya ucapkan terima kasih.